diri kita. Di antaranya menghormati, bekerja sama, bergotong royong, ya, sesuai dengan yang sudah kalian ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Yuk, dinyanyikan lagunya bersama-sama. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan semangat kritis. Oke, caranya nanti bagaimana? Anak-anak akan saya bagikan kertas ini. Jadi nanti kertas ini kalian tulis keyakinan apa yang ingin kamu tanamkan di sekolah ini, khususnya di kelas 4. Keyakinan apa yang ingin diwujudkan di kelas 4? Misalkan datang tepat waktu, ya, berdoa sebelum kegiatan, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menghargai sesama teman, menghormati sesama teman, menolong teman yang membutuhkan. Satu keyakinan saja yang ditulis. Nanti kita kumpulkan, kemudian dilihat sama Bu Guru, nanti kita rumuskan. Misalkan ada kesamaan keyakinan, kita jadikan satu. Ya, ada sama-sama datang tepat waktu, pulang tepat waktu, berarti kan itu perlu disatukan, yaitu mengikuti pembelajaran tepat waktu atau datang dan pulang sesuai jam pelajaran, atau datang dan pulang sebelum jam pelajaran dimulai. Sudah masuk kelas tepat waktu lah. Itu nanti kita sepakati bersama. Tapi sebelumnya silahkan dituliskan dulu satu keyakinan yang baik yang ingin kamu wujudkan di kelas kita, ya. Oke, silakan ditulis di sini. Satu-satu. Tulis di baliknya kalau yang ya, tulis. Oke, sudah terima kasih semua. Silakan. Satu keyakinan yang berasal dari hati kalian. Dari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan yang ingin kamu tanamkan di kelas 4, silakan ditempel di papan tulis. Ya, bergantian diawali dari kelompok yang sebelah selatan dahulu. Ayo, Dani dulu, disusul teman yang lain. Ambil selasinya. Nilai apa yang kamu tuliskan, Dani? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ayo lanjut. Lanjut. Ya, silakan ditempel langsung.
Pilih asal Bu Suci yang sudah kalian tulis kita ambil jadikan satu ya. Jadi yang sama kita jadikan satu. Dapat disimpulkan nanti keyakinan kelasnya akan seperti ini. Nah, nanti kita sepakati bersama ya. Jawab. Saya menyimpulkan dari yang sudah kalian tulis. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Oke?
Sujati agama Islam agama mulia, agama Islam agama mulia. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Di sini marilah kita untuk menerima atau penyampaian dari Bu Dewi Sujiati masalah pembebasan guru penggerak angkatan 5 di tahun 2023. Untuk itu saya ucapkan selamat dan untuk Ibu Suci dan juga untuk teman-teman, marilah untuk menyokong dari ibu kita yaitu Bu Suciati untuk jadi guru penggerak. Semoga teman-teman dan penjelasan Bu Suci nanti bisa sukses dan bisa meniru dengan apa yang ada yang disampaikan dari Ibu Suciati. Kukira saya sampaikan terima kasih, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bangu beserta teman-teman Dewan Guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mendampingi anak-anak untuk belajar di sekolah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu ngapunten, di sini saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman apa yang sudah saya dapatkan selama 22 bulan yang lalu. Jadi manfaatnya banyak sekali mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya jadi merasa tertampar diri saya. Selama 2 bulan itu banyak sekali miskonsepsi atau yang selama ini saya anggap benar ternyata itu salah. 15 tahun saya menjadi guru, ternyata apa yang saya lakukan ke anak-anak itu ternyata banyak salahnya dan kebaikannya. Itu marilah kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki cara kita mendidik anak-anak. Salah satu yang ingin saya bagikan ke teman-teman yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Jadi nanti kalau budaya positif ini sudah menyebar dan membudaya di sekolah kita, insya Allah nanti anak-anak yang keluar dari sini sudah mempunyai karakter yang diajarkan, dikuatkan yang saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Sejatinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki-Hajar, anak-anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri. Sudah dari kodratnya, ya, sudah dari kodratnya mereka membawa potensi tersendiri. Dan tugas kita menuntun mereka untuk menumbuhkan potensi yang sudah dimiliki agar bisa berkembang dengan baik. Kalau dicontohkan itu ibaratnya kita itu seorang petani. Perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan dengan seorang petani dalam hakikatnya, ketika petani itu dititipi padi kedelai, maka seorang petani itu sudah seyogyanya memperlakukan padi itu sesuai dengan pertumbuhan padi. Dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang ada di tanaman itu. Pun juga begitu, kita sebagai pendidik berusaha menumbuhkan karakter-karakter yang baik yang dimiliki anak-anak dan membasmi atau menghapus karakter-karakter yang kurang baik yang ada pada diri anak-anak. Dan inti dari pendidikan itu seperti itu. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Apakah dengan setuju dengan kata-kata itu? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Tidak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Ini ada yang setuju, ada yang tidak. Mari nanti kita pelajari bersama-sama di sini. Ya. Ya, ada yang dikasih hadiah kadang bangga. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ada hadiahnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan kita bermain, mengembangkan makan. Jadi kita mempunyai satu rahasia yang kita genggam erat. Kemudian kita bermain dengan pasangan kita dirayu, coba apa yang ada di kepala tanganmu silahkan dibuka. Jadi teman A dan B bermain. Teman A memegang sebuah kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kotak. Kemudian teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anda dibujuk sama B, Ustaz, ayo dibuka. Aku punya sesuatu yang nanti kalau membuka akan saya berikan. Saya mau kamu suruh apa saja asalkannya yang ada di genggaman kamu itu keluarkan. Jadi dirayu semua tenaga sampai si B ini mau membuka. Jadi yang mengontrol dirinya untuk membuka atau tidak itu ya si B sendiri. Kalau si B sudah masuk di rayuannya si A, pasti dia akan membuka kanan. Tapi kalau si B ini tetap teguh dalam pendiriannya, saya yakin si B ini tidak akan membuka kepala kanan untuk si A. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, inilah miskonsepsi yang selama ini kita anggap benar, ternyata salah. Kita biasanya mengontrol murid, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu salah. Yang bisa mengontrol anak itu adalah dirinya sendiri, bukan kita. Jadi selama ini kan kita mengontrol anak-anak. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu ternyata salah. Teorinya yang benar, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga dengan anak-anak. Hanya anak-anak yang bisa mengontrol dirinya anak-anak. Jika anak-anak itu berbuat sebuah disiplin, itu harus berasal dari dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pemaksaan ini juga tidak diperbolehkan. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi kalau saya mendapatkan itu berarti saya menang, kamu kalah. Jadi itu sama. Ini adalah disiplin positif menurut teori dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin menurut beliau belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari definisi itu maka akan terbentuklah sebuah perilaku yang mempunyai tujuan. Tujuannya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kita memberikan sebuah penghargaan ke anak-anak, itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi anak-anak itu belum mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau dia sudah bisa menghargai diri sendiri dan sudah bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan yang universal, itu baru dikatakan anak itu melakukan disiplin sesuai dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian untuk mengontrol siswa kita, untuk mengontrol siswa itu juga ada beberapa posisi kontrol bagi guru. Ada 5, yaitu menghukum, kedua membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Dari posisi kontrol ini, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Saya selama menjadi seorang pendidik itu masih jauh dari level manajer. Saya masih di level penghukum atau level pemantau. Kadang-kadang saya juga menjadi level pembuat rasa bersalah untuk anak-anak. Jadi ternyata kita itu kemarin itu sudah saya terapkan ke anak saya sendiri. Saya terapkan mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Ketika dia libur, kemudian saya tidak ada di rumah, jam 12 dia pulang dari main, saya tanya, sekarang jam berapa kak? Jam nggak tahu, saya nggak tahu jam. Dia jawabnya begitu. Oh iya, berarti aku salah nanya. Saya tunjukkan, sekarang sudah jam 12. Oh jam 12, iya, terus ngapain? Dia tanya balik, terus saya tanya, kalau jam 12 kebiasaan di sekolah untuk ngapain? Sholat dulu. Dia kan begitu. Oh sholat dulu. Berarti kalau di rumah kamu harus ngapain jam 12? Terus ini juga sudah ada. Ya sholat. Ya wes, berarti kamu ngerti. Kalau sekarang ngomong sholat dulu. Terus saya diam. Kemudian saya berlalu, saya ingat. Saya kembali ke anaknya nggak ada. Saya tanya kepada ayahnya, kemana? Anaknya kembali sholat. Berarti itu tanpa saya membentak, tanpa saya kak sudah waktunya sholat, tanpa saya perintah secara dengan suara yang keras. Biasanya kan saya memakai nada yang keras. Jadi kak ikut sholat gitu. Tapi itu saya kasih stimulus yang halus dan alhamdulillahnya dia mulai sadar bahwa dia belum melakukan sholat dulu. Jadi nanti seperti itu kita memperlakukan ke anak-anak. Kemudian jadi perilaku anak-anak itu juga didasari dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kebutuhan rasa sayang, kesenangan, dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau
mencapai suatu tujuan mulia. Makanya disiplin. Nah, dari sikap disiplin itu diharapkan adanya nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri anak-anak. Nilai-nilai itu apa yang dikenal dengan profil belajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori sekarang, bagaimana cara kita memotivasi anak agar mereka untuk berbuat disiplin itu tidak atas dasar karena menghindari hukuman atau tidak hanya supaya mendapatkan penghargaan. Caranya kita menanamkan motivasi intrinsik dulu kepada anak-anak. Kalau anak-anak melakukan perbuatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya melakukannya, maka itu adalah motivasi eksternal karena dia takut dihukum. Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan bila saya datang tepat waktu, ini juga motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan hadiah dari guru, istilahnya begitu. Untuk menumbuhkan yang motivasi intrinsik, pasti dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya datang sekolah tepat waktu. Itu motivasi intrinsiknya di situ. Jadi tidak karena ada hukuman atau tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi lama-kelamaan anak itu akan merdeka. Yang mana merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi anak itu juga mampu untuk memerintah dirinya sendiri. Kemudian bagaimana jika ada pelanggaran terjadi? Jika ada pelanggaran terjadi, maka kita menyelesaikannya dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah merupakan sebuah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita saling berdialog dengan mereka untuk mencarikan solusinya bagaimana atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Ciri-ciri restitusi. Jadi bagaimana supaya kita bisa memperlakukan anak itu menangani masalah anak dengan penerapan restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan restitusi akan memperbaiki hubungan, akan adanya tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu mampu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan perbaikan karakter yang dihasilkan dari penanganan restitusi tadi. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan budaya disiplin positif? Caranya dengan kita membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan saja? Seperti contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi ini, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Jadi ketika dia berbuat salah, ingat bahwasanya itu menyalahi keyakinan yang sudah dibangun di kelas. Misalnya kita membuat keyakinan bersama anak-anak datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
aktif dalam pembelajaran. Dalam membuat sebuah keyakinan ini menghilangkan kata negatif. Jadi yang dipakai itu adalah kalimat positif. Untuk memperdalam keyakinan ini kita biasanya menggunakan tabel T dan D. Contohnya seperti ini. Kalau orang itu berkata, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Kemudian, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Maka dari perkataan itu akan terlihat bahwasanya orang itu berempati pada orang lain dan memegang milik orang lain dengan seizinnya. Kemudian orangnya juga akan berbuat baik dan berbagi. Itu yang terlihat. Kemudian perilakunya, dia akan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang untuk bekerja, kemudian sopan. Jadi apa yang terlihat dan menjadi perilaku itu sesuai dengan apa yang didengar. Nah, ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang kita tanamkan di anak-anak adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Sekarang kalau dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya apa? Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Berarti saling menghormati, menghargai, gitu. Iya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Nah ini dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, hidup sehat. Ya nanti jadi ditanamkan di kelas itu kita hidup sehat, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ternyata kita selama ini memberikan penghargaan ke anak-anak itu juga tidak salah. Iya, dengan penghargaan akan menurunkan kualitas. Dengan penghargaan akan mematikan kreativitas. Dengan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia itu berperilaku baik karena ada sesuatu yang ingin didapatkan, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Iya. Tidak. Kemudian tindakan guru sekarang. Tindakan guru yang bagaimana yang itu disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak itu dihukum. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga termasuk hukuman. Push up 15 kali itu juga termasuk hukuman. Kalau membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol air minumnya, ini adalah konsekuensi. Jadi beda antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi ini konsekuensi dan restitusi. Ini tidak perlu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Saya jadi berpikir ketika Bu Dian cerita Agna itu nangis di bawah kolong meja ketika teman-temannya lomba. Berarti itu dia kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan itu adalah rasa diterima di tengah-tengah teman-temannya. Kan banyak yang tidak mau
berteman dengan anak-anak. Jadi kebutuhan dasar untuk diterima di komunitasnya dia belum dapatkan. Banyak kelas 4 juga ada yang seperti itu. Kemudian ya, penguasaan itu ingin menjadi pemimpin, atau jadi mereka itu berbuat yang positif, berbuat yang negatif itu didasari atas kebutuhan dasar mereka yang belum didapatkan. Jadi kayak anak nangis di kolong meja dan itu kasih sayang dari teman-temannya belum dia dapatkan. 5. Posisi kontrol. Ya, ini adalah manajer yang saya lingkari, itu adalah posisi yang paling ideal kita sebagai seorang guru. Jadi nanti bersama-sama belajar. Ya, guru berbuat, guru berkata, hasil. Kalau manajer misalnya guru berbuat, mengajukan pertanyaan, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, maka hasilnya akan menguatkan pribadi seorang murid. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keyakinan, mengevaluasi dan memperbaiki diri sendiri. Ini adalah kata-kata yang sering kita ucapkan. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Berkali-kali dijelaskan tetap aja. Kata Bu Guru, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Jadi nyalinya anak itu akan menciut. Saya sering seperti ini kayaknya. Jadi, sudah dijelaskan berkali-kali apa kamu gak kasihan sama Bu Guru. Sudah 3 kali menjelaskan tetap aja nggak bisa. Ini ternyata yang saya ucapkan itu adalah membuat dia bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi guru. Ayolah kamu jangan selalu telat. Nanti kalau telat saya dimarahi sama ibu kepala sekolah. Nah, ini adalah dia berlagak seperti teman. Tetapi kalau guru itu sebagai temannya, murid terlalu dekat, maka murid itu akan tergantung kepada guru. Aku dilindungi sama guru. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisinya sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi yang mengajak anak-anak berdiskusi, posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi penghukum. Bagaimana contohnya? Kelima posisi itu, mari kita simak bersama-sama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima Kita jadi mikir apa yang akan kita tanyakan ke anak-anak kalau kita posisinya sebagai manajer.
Tapi kadang itu kan kita spontan ya. Ketika ada anak yang berperilaku itu langsung tanpa berpikir panjang kita langsung mengucapkan secara spontan. Jadi nanti itu kita didik untuk berpikir, oh anaknya berperilaku seperti ini, berarti saya harus berbuat seperti apa. Sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Jadi kita bisa sedikit demi sedikit untuk merubah posisi kita yang dulunya entah itu menghukum, memantau, membuat rasa bersalah. Kita berusaha belajar untuk menjadi posisi sebagai manajernya anak-anak. Ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi kesalahan itu untuk tidak dihukum, tapi untuk diperbaiki. Diperbaiki dengan cara yang bagaimana? Dengan cara segitiga restitusi, yaitu validasi kesalahan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi kesalahannya. Kemudian kita tanyakan keyakinan mana yang sudah tidak sesuai dengan perilaku yang sudah dilakukan. Cara menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita membenarkan kalau perilaku anak itu memang benar dan sewajarnya dilakukan. Kalau menstabilkan identitas. Kemudian kalau validasi kesalahan, apa kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk? Kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu untuk memvalidasi kebutuhannya anak. Jadi kebutuhan dasar yang mana yang belum mereka miliki. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya itu kita sudah mempunyai keyakinan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak. Jadi misalkan anak bertengkar, berarti kamu keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai teman. Kemudian ketika anak tidak mau pikir juga begitu. Keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menjaga kebersihan kelas atau bekerja sama. Jadi itu. Intervensi apakah kamu 30 detik ketika penerapan segitiga restitusi? Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik lagi? Ini adalah contoh-contoh apa yang seharusnya kita ucapkan kepada anak-anak ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kapan kamu siap untuk memulainya? Apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Nah, itu. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya kirim di grup. Itu penerapan ke anak-anak. Saya Dewi Sutiati dari SDN Randu Bangu, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Lebih tepatnya, penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus pada murid saya. Adapun segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Aspek yang dikembangkan melalui restitusi ini adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya membentuk karakter seorang murid. Kemudian, tahapan segitiga restitusi diantaranya validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan ini, kita mengajak murid untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang positif pada kehidupannya. Contoh kasus pertama,
Ada seorang murid yang kesal dan marah atas perbuatan temannya. Murid tersebut dituduh menyembunyikan sepatu salah satu temannya. Kemudian, murid itu marah kepada temannya dan hampir saja menampar teman yang sudah menuduhnya tadi. Padahal, sepatu yang hilang tersebut karena si pemiliknya salah menaruhnya. Kemudian, murid tersebut menemui gurunya untuk mengungkapkan rasa kesalnya kepada teman tersebut, sehingga terjadilah dialog antara mereka berdua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Naila, silakan masuk yuk. Masuk dulu. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Kenapa? Kok wajahnya cemberut begitu? Kesal, Bu. Saya kesal banget dengan Maisha. Masa saya dituduh menyembunyikan sepatunya Jihan? Padahal Jihan yang lupa menaruh sepatunya di mana? Saya marah-marah lah. Dan hampir saja saya memukul Maisha tadi. Habis saya kesal banget. Oh, begitu. Ya, tentu saja kamu marah dan merasa kesal kepada Maisha. Bu Suci juga pasti seperti itu jika Bu Suci dituduh melakukan perbuatan yang tidak Bu Suci lakukan. Kemudian saat itu apa yang kamu lakukan kepada Maisha? Ya, saya marah-marah lah, Bu, sama Maisha. Dan saya bentak-bentak Maisha di tempat teman-teman tadi. Dan hampir saja saya menampar Maisha, tetapi saya dindingan sama Konita. Begitu ya? Saat kamu marah dan hampir saja menampar Maisha, pasti kamu punya alasan tertentu, bukan? Ya, iyalah, Bu. Ya, saya marah lah. Masa saya dituduh menyembunyikan sepatunya Jihan, padahal saya tidak melakukan hal itu. Ya, saya marah lah. Ya, wajarlah kamu membela diri dan mempertahankan harga diri. Itu sudah pasti kamu lakukan, karena kamu ingin menjaga nama baikmu di depan teman-teman. Menjaga nama baik pasti sangat penting bagi kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Dan untung saja kamu dihentikan oleh Konita saat mau menampar Maisha. Ya, Bu, untung saya bisa menahan diri untuk tidak menampar Maisha. Saya hanya membentak-bentak saja, padahal saya sudah gentle sekali. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tetapi Ibu salut kepada kamu. Kamu masih bisa menahan diri dan lebih bersabar lagi. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Iya sih, Bu. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan yang tadi kamu marah-marah sama Maisha dan hampir saja menampar Maisha di depan teman-teman. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan dan prinsip kamu, bukan? Enggak lah, Bu. Sebenarnya saya tadi juga tidak ingin marah juga. Jadi, keyakinan keras yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sangat bisa menghargai orang lain, tetapi saya terbawa emosi saja sampai tidak bisa menghargai Maisha. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu sangat penting bagi kamu? Iya, ya yakinlah, Bu. Setuju. Kita harus menghargai orang lain. Namun, ada keyakinan yang harus kita lakukan saat kita sedang marah, bukan? Ya, saya lebih bersabar dan berpikir lebih tenang lagi dalam menentukan tindakan selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya, bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab dan lebih bersabar lagi. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti kamu inginkan? Ya, banggalah, Bu, karena saya lebih
bersabar lagi dalam mengendalikan emosi saya. Baiklah kalau begitu. Mari kita pikirkan bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Kira-kira langkah awal apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berbicara baik-baik dan meminta maaf kepada Maisha ya Bu, karena tadi saya sudah memarahi dia. Selanjutnya, saya akan lebih sabar dalam mengontrol emosi saya jika dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian, saya akan mengusulkan kepada Bu Dian agar tas sepatu ditempel pertama masing-masing siswa agar teman-teman tidak salah saat menaruh sepatunya. Setuju. Pasti kamu bisa melakukan semua ini. Dan pastinya Bu Dian juga menyetujui rencana kamu. Jadi ketika ada masalah kita kirim dia, kita ajak dialog untuk menemukan kesalahannya di mana dan menemukan solusi apa yang sebaiknya dia lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi setelah ini teman-teman bisa membuat sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak, disepakati bersama dengan anak-anak dan menanamkan pada diri anak-anak bahwasanya ketika berperilaku harus sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau melanggar keyakinan kelas berarti kita tangani dengan segitiga restitusi tadi, mengirim dia memperbaiki kesalahannya dan mencarikan solusi bersama-sama. Jadi saya kira itu yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa belajar menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kira cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oying dari kelas 4 SDN Randubangu, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Saya murid dari Bu Dewi Suciati yang merupakan calon guru penggerak di SDN Randubangu. Setelah Bu Suci mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ada sedikit perubahan yang dulunya cuma mengajar materi dan latihan soal-soal saja. Sekarang Bu Suci lebih suka mengajak murid berkolaborasi dalam pembelajaran, sehingga kita jadi terbiasa untuk melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Kita jadi lebih bertanggung jawab, saling menghargai, dan saling bekerja sama sesuai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Semangat Bu Suci dalam menjalani proses pendidikan guru penggerak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasmina, guru SDN Randubangu, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Saya merupakan rekan kerja Bu Dewi Suciati, calon guru penggerak di SD Randubangu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Suciati yang mana sudah mau berbagi ilmu kepada kami tentang budaya positif, 5 posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Ilmu-ilmu tersebut merupakan hal baru bagi kami, tapi kami berusaha untuk menyerap dan untuk menerapkan di SD kami untuk menangani masalah siswa. Untuk kedepannya kami selalu mendukung Bu Dewi Suciati untuk segala perubahan yang direncanakan demi kemajuan pendidikan di sekolah kami. Untuk Ibu
Dewi Sujati, tetaplah semangat dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak dan tetap semangat untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, semoga tetap sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.